Nah, untuk perawatan tali pusat itu sendiri, jadi memang dibiarkan saja. Tali pusat itu tidak perlu diberikan tutup dengan kasa, tidak perlu diberikan cairan-cairan lainnya. Jadi tidak perlu lagi dikasih betadin, antiseptik, alkohol dan lain-lain. Jadi biarkan dia seperti ini saja. Nah, pada saat terjadi infeksi, pastinya bayi juga tubuhnya akan menyesuaikan. Bina Family, selamat datang kembali di Bina Medica Podcast, obrolan seputar edukasi, informasi, dan inspirasi. Apa kabar Bina Family semua? Semoga sehat selalu ya dimanapun Bina Family berada. Nah, kali ini kita mau bahas apa ya? Kali ini kita akan membahas hal yang beda dari sebelum-sebelumnya. Jadi para bunda, yuk kita nonton karena kali ini kita akan membahas tentang gimana sih cara merawat tali pusat yang baik dan benar untuk bayi yang baru lahir. Oke, hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Kalau sebelum-sebelumnya kita kedatangan dokter, kali ini kita mendatangkan salah satu bidan di RSIA Bina Medica yang sering banget bantu bunda-bunda melahirkan, yaitu Bidan Andi. Halo Kak Elisa, halo Bina Family di rumah, semoga sehat selalu ya. Halo Kak Andi atau Bidan Andi, gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat Kak Ya? Elisa, sehat dan semangat banget pastinya. Semangat. Iya dong. Pastinya kita semangat juga untuk mengedukasi atau menginformasikan bunda di rumah banget, juga ya. Semangat banget. Oke, Kak Andi, kita mau ngobrol-ngobrol seputar perawatan tali pusat nih. Seperti yang kita semua tahu dan Bina Family tahu juga di rumah, kalau bayi yang baru lahir biasanya ada perawatan-perawatan khusus nih. Betul. Di baru-baru kelahiran. Salah satunya itu merawat tali pusat. Nah, mau tahu dong Kak Andi, berapa lama sih biasanya tali pusat pada bayi itu lepas? Iya, nah baik. Jadi sebelumnya penting banget ya untuk merawat tali pusat pada bayi baru lahir. Karena ini salah satu untuk mencegah terjadinya infeksi pada tali pusat itu sendiri. Pada saat bunda dan ayah di rumah melakukan perawatan tali pusat yang benar, tali pusat itu biasanya akan puput atau akan lepas di usia 7 hari bayi, atau lebih cepat juga bisa. Nah, bisa juga lebih lama di durante waktu 10 sampai 14 hari. Oke. Gitu. Jadi pada umumnya 7 sampai 14 hari. Iya, betul. Ya? Bisa juga lebih cepat ya Kak Elisa ya. Oke. Beda-beda tergantung kondisi Betul, sang bayi ya, Kak, iya. ya? Oke. Nah, seberapa penting sih Kak merawat tali pusat untuk newborn? Penting banget nih. Ini adalah salah satu hal yang harus Bina Family perhatikan di rumah dan ayah bunda. Kenapa? Karena dengan perawatan tali pusat yang tepat, ini setidaknya mencegah dan mengurangi resiko infeksi tali pusat. Kasihan kan kalau babynya tiba-tiba perawatan tali pusatnya tidak baik atau tidak tepat, jadi sehingga dia terkena infeksi, nantinya akan rewel dan jadinya kemana-mana gitu. Okay. Benar banget, apalagi newborn ya Kak ya. Betul, kadang, masih gini juga, kadang untuk bunda-bunda yang baru nih ya, kebanyakan masih belum paham gimana sih cara merawatnya, atau ini bener gak sih, atau ini harusnya diapain. Nanti Betul. kita bahas selanjutnya. Baik. Oke, nah bicara tadi pembahas tentang infeksi pada bayi, ada gak sih kan di ciri-ciri infeksi yang bisa dikenali oleh bunda atau Bina Family semua? Oh, bayiku tuh kayaknya infeksi tali pusat deh. Apa sih yang bisa dikenali oleh bunda di rumah? Nah, ada beberapa hal yang ayah bunda perlu perhatikan di rumah pada saat perawatan tali pusat. Nah, jadi kan kita harus menghindari terjadinya infeksi ya. Ciri-ciri pas pada saat curiga nih, aduh baby aku nih kayaknya infeksi nih, seperti itu ya. Biasanya tali pusat itu akan lebih basah terus. Okay. Nah, terus lebih mengeluarkan bau yang khas. Gitu, bau khas itu ya kalau kita cium atau ada aroma yang tidak nyaman. Nah, ada juga beberapa yang infeksi itu mengeluarkan cairan ya Kak Elisa, bunda di rumah. Cairannya itu kalau kita sebut di medis itu pus ya, tapi kalau biasanya orang awam sebutnya nanah gitu. Jadi cairannya dia berwarna putih. Nah, lebih khas lagi di sekitaran tali pusat itu di kulit-kulitnya
dia suka menimbulkan iritasi. Jadi iritasi itu menandakan adanya peradangan pada si kulit bayi, gitu. Nah, pada saat di sekitaran itu dia akan memerah karena ada peradangan menandakan adanya infeksi. Lebih khas lagi, pada saat ditekan yang merah-merah itu nanti bayinya akan lebih rewel, gitu. Namanya aja kan nggak nyaman ya, infeksi, meradang. Jadi sehingga pas waktu ditekan dia akan merasakan sensasi nyeri, begitu kurang lebihnya. Nah, pada saat terjadi infeksi, pastinya bayi juga tubuhnya akan menyesuaikan karena ada respon sehingga lebih khas lagi dia itu menimbulkan demam atau suhu tubuhnya meningkat, gitu. Nah, efeknya lagi nanti dia akan lebih sulit, lebih males ya untuk menyusui dan lain hal. Gitu, kurang lebih sih ciri-cirinya seperti itu Kak Elisa. Oke, seperti yang tadi kan disebutkan, itu mungkin bisa jadi penghambat atau mengganggu untuk perkembangan bayinya juga ya jadinya ya. Jadi sebenarnya kalau ini sih lebih baik cepat ditangani ya, karena nanti kedepannya kalau seandainya didiamkan atau nanti ya udah mungkin nggak apa-apa atau dianggap ringan, nantinya ya infeksinya bukan hanya di sekitaran tali pusat, tapi infeksinya bisa ke semuanya. Iya betul, gitu. Oke, nah itu dia Bunda, harus aware jadinya ya, harus cari tahu gimana caranya sih merawat yang baik dan benar tali pusat ini ya. Oke, selain resiko yang tadi disebutkan Kandi, infeksi bahkan bisa iritasi, juga bisa membuat rewel atau bahkan melebar ke anggota yang lain gitu ya. Ada nggak sih resiko lainnya Kandi jika tidak merawat tali pusat yang baik dan benar? Iya, yang pasti ya si baby pasti akan lebih ini ya, malas untuk tidak seperti menyusui, dia akan tidak nyaman, lebih ke situ ya Kak Elisa ya. Oke. Nah Kandi, bicara tali pusat, sama nggak sih kalau misalkan kan kita tahu ya ada bayi yang normal lahirnya dan juga ada bayi prematur. Sama atau enggak nih Kandi perawatan tali pusat dengan bayi normal dan juga bayi yang prematur? Ya. Jadi Bina Family ayah bunda semua di rumah, untuk bayi yang prematur atau bayi yang lahir dengan normal atau dengan usia kehamilan yang cukup, untuk perawatan tali pusatnya sama. Intinya harus selalu yang pertama menjaga kebersihan, yang kedua harus menjaga supaya si tali pusat itu selalu dalam kondisi yang kering dan tidak basah. Prinsipnya itu ya. Betul. Dua hal itu harus diperhatikan ya. Oke. Kandi, boleh gak nih, gimana sih kita kasih unjuk ke Bina Family di rumah, gimana cara merawat tali pusat yang baik? Oh, boleh banget. Oke, jadi kita bakalan coba contohin. Iya, kita bakal coba contohin karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perawatan tali pusat dan bagaimana sih Kak Elisa kiat-kiat dan cara-caranya seperti itu ya. Nanti kita akan bahas, langsung dipraktekin aja. Oke. Nah, Bina Family, tadi kita udah bahas gimana caranya atau ciri-ciri infeksi dan lain sebagainya. Nah, sekarang Kandi mau praktekin atau contohin nih ya Kak, gimana sih caranya merawat tali pusat biar lebih jelas nih untuk bunda di rumah. Oke, silahkan Kandi. Ya, baik Bina Family, ayah bunda di rumah. Nah, sekarang kita coba praktekkan nih bagaimana sih cara perawatan tali pusat yang benar. Kembali ke prinsip ya, kayaknya selalu ngomongin kembali ke prinsip ya, tapi biar inget nih. Yes, betul banget. Jadi harus dalam kondisi yang bersih atau menjaga kebersihannya dan kering. Nah, untuk perawatan tali pusat itu sendiri, jadi memang dibiarkan saja. Tali pusat itu tidak perlu diberikan tutup dengan kasa, tidak perlu diberikan cairan-cairan lainnya. Jadi tidak perlu lagi dikasih betadin, antiseptik, alkohol dan lain-lain. Jadi biarkan dia seperti ini saja. Ya. Nah, untuk si tali pusat ini pada saat memandikan usahakan si tali pusat tidak basah pada saat waktu dia belum puput. Nah, tapi apabila nih ayah bunda di rumah dia basah, nah yang harus dilakukan adalah membersihkan dengan handuk atau waslap kering. Ya, kita coba ya. Nah, ini si baby sudah dimandikan. Nah, ternyata tali pusatnya basah. Bagaimana caranya?
Dengan waslap yang kering dan lembut, cukup di tap-tap saja, tidak perlu digosok-gosok. Jadi tali pusat cukup di tap-tap seperti ini sampai sudah terlihat dan tampak kering, sudah biarkan kembali. Seperti itu. Jadi si tali pusat tidak perlu digosok-gosok area sekitarnya ya. Bila basah di sini nggak usah digosok-gosok, diputar-putar karena nanti menimbulkan iritasi juga. Nah, selanjutnya tap-tapnya juga harus lembut gitu ya, Kak? Iya, betul, harus lembut. Jadi, usahakan yang penting dia kondisinya kering. Kembali lagi ke prinsip awal, oke? Nah, selanjutnya pada saat pemakaian popok nih, ada hal yang harus diperhatikan. Pada saat dia sudah kondisi yang baik nih tali pusat, pemakaian popok itu harus di bawah tali pusar yang belum puput. Kenapa, Kak Elisa? Untuk bunda, ayah di rumah, Bina Family, bila ininya menutupi area tali pusat, resiko air besarnya si baby akan terkontaminasi ke bagian pinggiran tali pusat. Meningkatkan terjadinya resiko infeksi tali pusat. Jadi, pemakaiannya harus di bawah pusar atau bawah tali pusat itu sendiri, gitu ya. Kita pasangkan seperti ini. Oh, jadi supaya tali pusatnya ini aman ya? Iya, kondisinya dia tetap terbuka ya. Nah, untuk pakaian yang dikenakan sama bayi pun harus dalam yang longgar. Dalam kondisi longgar, tidak ketat, supaya sirkulasi udara juga masuknya mudah, sehingga mempercepat keringnya si tali pusat. Mungkin buat ngehindarin ada gesekan dan lain sebagainya seperti itu kali ya, Kak? Supaya tali pusatnya ini tetap aman. Iya, betul. Ya, kalau seandainya bayi ini kan biasanya di usia masih 7-14 hari ya, itu masih lebih khas. Kalau di kita di Indonesia kan di bedong. Oh iya. Bayi boleh di bedong tapi dengan kondisi yang longgar. Bedong itu kan fungsinya kembali lagi Kak Elisa, itu untuk menghangatkan. Jadi pada saat ngebedong harus ada space 1-2 jari supaya tetap sirkulasi udaranya masuknya lancar. Nah, selanjutnya nih, ayah bunda di rumah yang harus diperhatikan, pada saat tali pusatnya puput, dia akan puput. Yang harus dilakukan bunda nggak usah panik. Cukup nanti biasanya di pangkal pusar akan ada cairan. Ada beberapa juga yang ada darahnya sedikit ya, atau cairan bening ya. Itu cukup dibersihkan saja dengan cotton bud atau bisa juga dengan waslap yang sudah dibasahi dengan air hangat dulu. Dibersihkan sekitarannya, kemudian ke selanjutnya dengan yang kering seperti itu ya, di sekitarannya juga. Tetap kembali lagi harus dalam kondisi yang kering, tidak basah dan juga selalu dijaga kebersihannya kayak Lisa gitu. Nah, kalau seandainya selanjutnya nih yang harus diperhatikan lagi, salah satunya adalah mencegah terjadinya tanda-tanda infeksi. Infeksi ya? Oh iya, seperti yang tadi kita bahas ya Kak ya, ciri-ciri infeksi itu biasanya ada di sekitaran mana tuh Kak? Ada di daerah mana? Biasanya kalau infeksi yang pertama lebih khas, itu lebih mudah di sekitaran sini nih, tali pusatnya itu sendiri. Dia akan selalu dalam kondisi basah, seperti itu. Nah, ada aroma-aroma yang baunya khas, tidak nyaman ya kalau seandainya kita cium gitu ya. Terus kemudian ada mengeluarkan cairannya itu biasanya lebih bukan cairan bening ya, lebih berwarna putih. Kalau di medis kita sebutnya pus, kalau seandainya di untuk yang umum biasanya nanah. Yang kita kenal sebagai nanah. Betul. Ya, benar. Nah, ada juga nih Kak Elisa, di sekitaran sini melingkar, biasanya dia akan warna kemerahan. Seperti itu. Jadi itu adalah tanda si tubuh bayi atau sekitaran yang infeksi ngasih kode kalau saya sedang iritasi atau meradang. Seperti itu. Tanda-tanda infeksi tadi ya? Betul, tanda-tanda infeksi. Jadi dia meradang merah di sekitarannya. Pada saat ditekan, bayi akan lebih cenderung rewel. Karena respon bayi untuk nyeri pasti menangis ya. Jadi pada saat kita tekan, biasanya dia akan lebih rewel. Kandi, kalau misalkan ini nih kita mau tanya, mungkin tadi kita skip untuk bahas nih. Kalau terjadi infeksi pada si bayi,
Itu gimana tuh cara Bunda untuk mengatasinya? Baik, untuk Bina Family, ayah bunda di rumah, bila terjadi hal-hal tersebut yang udah kita sebutin dan diskusikan bersama, nggak usah panik, jangan panik. Yang harus dilakukan adalah segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut untuk si baby, seperti itu. Oke, penanganan yang cepat dan tepat. Betul, ya? Betul, penanganan yang cepat dan tepat. Namun nggak perlu khawatir ya. Betul. Oke. Nah, itu dia tadi perawatan yang sudah dicontohkan atau dipraktekkan oleh Kak Andi. Bagaimana caranya merawat tali pusat yang baik dan benar. Semoga Bunda dan Bina Family semua di rumah bisa mempraktekannya dan jadi lebih tenang dan tidak perlu khawatir lagi ya Bunda ya. Nah, Kak Andi, tadi kan kita udah mempraktekkan nih gimana caranya merawat tali pusat yang baik dan benar. Ada nggak sih hal-hal yang perlu diperhatikan atau yang perlu dilakukan oleh Bunda di rumah setelah tali pusat sang bayi ini lepas atau puput? Baik, sebenarnya kembali lagi ke prinsip yang awal ya. Pada saat sudah tali pusatnya puput, ayah bunda Bina Family di rumah nggak boleh panik. Ya, jadi dia biasanya nanti akan ada cairan di pusarnya. Ya, jadi cairan di pusarnya kadang ada kemerahan, sedikit darah, atau mungkin ada sedikit cairan warna bening. Itu biarkan. Nah, usahakan dibersihkan dengan air hangat saja, kemudian dikeringkan. Nah, kondisi kembali ke prinsip awal harus dalam kondisi yang bersih dan kering. Udah, itu saja cukup dan terbuka saja. Tidak perlu ditutup-tutup apa-apa. Gitu. Oh, aku juga pernah dengar nih, Andi, kalau zaman dulu kan ada ya kalau tali pusat tuh perawatannya perlu nggak sih diganjel pakai koin kayak gitu? Itu mitos fakta atau sebenarnya kayak gitu atau enggak sih, Andi? Sebenarnya itu lebih ke kepercayaan orang tua kita dulu ya, seperti itu. Jadi memang kan untuk perawatan tali pusat sendiri seperti yang tadi sudah kita praktekkan ya, dan ayah bunda sudah saksikan. Jadi memang tidak perlu diberikan apapun ya, kasa atau cairan-cairan lain atau bahkan mungkin ada dedaunan, ya itu nggak usah. Jadi cukup benar-benar dalam kondisi yang terbuka, dalam kondisi kering, tidak basah dan selalu dijaga kebersihannya. Oke, itu pokoknya prinsip yang harus dipegang. Betul. Tentang tali pusat ini ya kan dia. Oke, Kak Andi, terima kasih banyak atas waktunya. Dan senang hati Kak Elisa, Bina Family di rumah. Oke, terima kasih juga Kak Andi sudah datang ke Bina Medika Podcast kali ini, memberikan edukasi, memberikan waktunya untuk mempraktekkan dan mencontohkan gimana sih cara merawat tali pusat yang baik dan benar. Semoga bunda-bunda semua bisa mempraktekannya di rumah ya. Amin, amin. Oke, Kak Andi, kita harus ketemu lagi di podcast selanjutnya. Amin. Tentang bidan-bidan yang lain juga. Baik. Oke, sehat selalu Kak Andi ya. Iya, sehat selalu juga Kak Elisa, ayah bunda di rumah, Bina Family semuanya. Oke Kak Andi, terima kasih banyak atas waktunya Kak Andi. Yang senang hati Kak Elisa. Sudah memberikan edukasi, informasi ke Bina Family semua bagaimana cara merawat tali pusat yang baik dan benar. Semoga Bina Family di rumah bisa mempraktekannya di rumah ya. Amin, amin. Oke, nah Bina Family, itu dia tadi obrolan seru kita seputar bagaimana sih cara merawat tali pusat yang baik dan benar. Kita akan kembali lagi di podcast selanjutnya, tentunya dengan tema-tema menarik lainnya. Langsung aja komen di bawah mau bahas apa lagi nih di Bina Medika Podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu follow dan stay tune di sosial media RSIA Bina Medika, dan jangan lupa juga subscribe. Nah, sampai jumpa kembali di Bina Medika Podcast selanjutnya. Stay healthy Bina Family. Care with love.